Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Lanjutan kitab Nasaihul Ibad fi bayani al-fadhi munabbihat alal isti'adad liyaumil ma'ad. Ini kitab Nasaihul Ibad, bab khumasi. Bab 55 perkara, makalah yang ke-10 sekarang. Udah lama ini saya tidak membacakan. Ini kita lanjutkan insyaallah. Wal maqalatul asyratu anil Hasanil Basri. Bermula perkataan yang ke-10 itu dari Hasan Basri rahimahullahu taala. Annahu qala, bahwa sungguhnya Hasan Basri itu qala berkata, ianya Hasan Basri. Ini ucapan Hasan Basri. Tabi'in kalau nggak salah ya beliau ya. Tabi'in apa tabi'in ya? Apa kata beliau? Maktubun fit Taurati khamsatu ahrufin. Bermula yang tertulis dalam kitab Taurat itu ada 5 huruf. Jadi sedikit maktubun ini boleh kita jadikan mubtada kelihatannya kan? Walaupun nakirah karena dia beramal yaitu fit Taurah muta'ala kepada maktub. Bermula yang tertulis dalam Taurat itu khamsatu ahrufin, ada 5 huruf. Maksudnya jumalin, 5 jumlah. Jadi dalam kitab Taurat itu ada 5 jumlah kalimat yang bisa kita jadikan pelajaran. Nah, lebih kurang seperti itu. Jadi ahruf maksudnya jumalin. 5 jumlah kata. Ada 5 jumlah kata yang sangat bagus untuk dijadikan nasihat. Yang mana 5? Innal ghaniyata fil qanaah. Sesungguhnya kekayaan itu ada dalam qanaah. Apa arti kekayaan di sini? Ail iktifa'a bin nafaqah. Sesungguhnya mencukupkan diri dengan nafkah itu ada dalam qanaah. Apa maksud qanaah? Air ridha bil qismah, rela dengan pembagian Allah, wa sukunil qalbi 'inda adamil ma'lufat, dan tenangnya hati ketika tidak ada kebiasaan. Ibarat ini maksudnya begini. Kekayaan itu ada dalam qanaah. Dalam merasa cukup, menerima apa adanya itu bisa kita jadi kaya. Artinya tidak banyak kebutuhan. Kalau yang kita maksud dengan kekayaan itu kita memiliki segalanya, nggak bakal kita kaya. Kalau kaya kita artikan kita harus memiliki segalanya. Karena kemauan manusia itu nggak ada batasnya. Kita menginginkan banyak hal. Akhirnya harus mencapai banyak hal. Ketika banyak hal yang tidak bisa kita capai, kita belum kaya-kaya. Makanya susah untuk mencari orang yang kaya benaran. Makanya nggak ada. Yang hakikat kaya itu Allah Subhanahu wa taala. Wallahul ghaniyyu, ghaniyul hamid. Antumul fuqara, wallahul ghani ya. Gimana ayatnya? Saya nggak bisa hafal Quran. Allah menyatakan kalian itu fakir semuanya. Wa anal ghaniyyu kan Allah yang maha kaya. Karena hakikat kekayaan itu yang tidak butuh kepada yang lain. Selama kita masih punya kebutuhan itu miskin. Makanya di sini kekayaan artinya cukup dengan nafkah itu ada dalam qanaah. Rela dengan pemberian. Betapapun rezeki yang kita miliki, kalau kita rela, sukunil qalbi, tenang hati kita ketika tidak ada kebiasaan. Banyak hal yang kita inginkan. Kemudian kita tidak memilikinya, kita masih rela aja menerima. Itu sudah bisa dianggap kaya. Arti kaya cukup. Wa inna salamata min afatil lisani fil udlah. Dan sesungguhnya keselamatan dari bahaya-bahaya lidah itu ada dalam uzlah. Ini maksudnya sama. Keselamatan baru kita dapatkan kalau kita mau beruzlah. Selama kita masih bergaul, ya selamat insya Allah kalau mau menjaga diri. Cuma rada berat. Tapi kalau pengen mudah ya uzlah. Artinya suka menyendiri ya. Apa arti uzlah? Ail khuruji an mukhalatatil khalqi bil inqita'. Yaitu keluar dari bergaul dengan makhluk bil inqita', dengan memutuskan hubungan, menyendiri. Menyendiri dalam arti bukan memusuhi orang lain, tapi kita lebih suka menyendiri atau cari teman-teman yang bermanfaat. Nah, itu ada keselamatan di sana. Wa innal hurmata,
Wa innal hurmata ail 'azamata fi rafdhi syahawat, ay fi tarkiha. Sesungguhnya kehormatan atau kemuliaan, keagungan itu ada dalam meninggalkan syahwat. Fi rafdhi syahwat fi tarkiha. Ya, kalau pengen terhormat, pengen mulia, kemuliaan itu ada dalam meninggalkan syahwat. Orang yang mengikuti hawa nafsu pada akhirnya juga akan hilang kehormatannya. Apalagi dalam rangka maksiat. Nafsu yang diikutinya, nafsu yang mendorongnya kepada maksiat. Kalau nafsu masih dalam kategori boleh, halal, itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau memenuhi hawa nafsu dengan cara yang haram, cara yang memalukan, ini akan kehilangan kehormatannya. Wa inna tamattu'a fi ayyamin tawilah. Dan bahwa sungguh bersenang-senang, kamalal intifa. Bahwa sungguh sempurnanya mendapatkan manfaat, itu ada di hari-hari yang lama. Fil akhirah, fil jannah, di akhirat dalam surga. Artinya di sini maksudnya begini, kesempurnaan yang sempurna nggak ada di dunia. Nggak mungkin kita bisa mendapatkan kesenangan yang sempurna di dunia. Kesenangan yang sempurna adanya di akhirat nanti. Betapapun kita senang hidup di dunia, pasti ada susahnya. Itu maksudnya. Kesempurnaan, kesenangan yang sempurna, kebahagiaan yang sempurna adanya di akhirat. Wa inna sabra ala masyaqqi ada'il awamiri wa tahammulil marazi wa anijtina bil manahi fi iyyamin qalilah ay fid dunya. Dan sesungguhnya bersabar ala masyaqqah, di atas susah-susah, ada'il awamiri, melaksanakan perintah-perintah, wa tahammulil marazi, dan menanggung segala beban-beban. Marazi ini dosa-dosa, beban, musibah maksudnya. Marazi ini musibah. Sesungguhnya bersabar atas beratnya melaksanakan perintah-perintah, menanggung musibah-musibah. Wa an ijtinabil manahi. Sesungguhnya bersabar dari menjauhi larangan-larangan. Itu fi ayyamin qalilah, itu dalam hari-hari yang sedikit, ay fid dunya. Artinya kesabaran ketika beratnya kita melaksanakan perintah, beratnya menanggung musibah yang menimpa kita, susahnya meninggalkan larangan, itu sebenarnya nggak lama. Karena itu terjadinya di dunia. Di dunialah kesempatan kita untuk bersabar, baik sabar dalam taat, sabar meninggalkan maksiat, sabar ketika musibah. Itu kalau kita mau melakukannya nggak lama. Karena selama hidup di dunia perlu kepada kesabaran, di akhirat nggak perlu bersabar lagi. Kalau kita sanggup bersabar di hari-hari yang sedikit, maka akan mendapatkan kenikmatan yang sempurna di akhirat nanti. Lebih kurang seperti itu. Kemudian wal maqalatul hadiyata asyara. Bermula makalah yang ke-11 itu anin nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi bersabda, ini sering kita dengar ya. Igtanim khamsan. Fi'il amar, igtanim khamsan. Ambil olehmu atau gunakan olehmu akan 5 qabla khamsin, sebelum 5. Igtanim itu jadikan olehmu akan ghanimah. Ghanimah kan harta rampasan perang. Artinya menguntungkan. Igtanim, beruntung olehmu, atau jadikan keuntungan olehmu akan yang 5 sebelum yang 5. Artinya ini Syekh Nawawi mengartikan, if'al khamsata asya'a qabla husuli khamsi halatin. Perbuat olehmu akan 5 perkara qabla husuli khamsi halatin, sebelum terjadi 5 hal yang lain. Karena dalam hidup ini keadaan itu selalu berlawanan, ada senang, ada susah, ada hidup, ada mati kan, ada kaya, ada miskin. Maka gunakan 5 sebelum datang yang 5. Apa aja? Syababaka qabla haramika. Syababaka berarti kita badal kepada khamsata. Apa 5 itu? Syababaka, kepemudaanmu sebelum haramika, ketuaanmu. Bifat hataini. Nah, jadi Nabi menyuruh kita menggunakan masa muda sebelum tua. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh anak muda yang tidak bisa dilakukan oleh orang tua. Kenapa Nabi mengingatkan anak muda? Karena anak muda suka lalai. Sering kita dengar hadis Nabi, 2 hal yang suka menipu kan? As-sihah wal farak. Kesehatan dan waktu luang. Nah, anak muda biasanya kan sehat.
Gunakan olehmu akan mudamu sebelum tuamu. Haramika kita baca bi fathata ini dengan fathah. Haram. Ay if'alit ta'ata hala qudratika qabla hujumil kibari alaika. Lakukan olehmu akan ketaatan ketika mampumu sebelum datang tua di atas engkau. Enggak mesti ibadah, cuma di sini diartikan ibadah. Apapun yang kita pengen lakukan di masa muda. Kalau masa mudanya bagus, insya Allah masa tua pun akan bagus. Belajar apalagi kan, belajar di masa muda. Di masa tua kita hafal alfiyah udah susah. Jarumiyah segala macam. Kan biasanya banyak pemuda-pemuda yang bisa merubah dunia ya. Panglima-panglima perang pada masa Nabi juga banyak pemuda. Kayak Usamah bin Zaid kan muda. Ketika beliau jadi panglima perang dalam kitab Khulasah kalau nggak salah usia 18 tahun. Nah, banyak lah. Kayak kisah Sayyidina Ali kan dari muda beliau sudah jadi ahli ilmi. Syababaka qabla haramika, wasihataka qabla sakamika. Gunakan olehmu akan kesehatanmu sebelum sakitmu. If'alil amal sholihah. Lakukan olehmu akan amalan yang soleh hala sihatika pada ketika sehatmu. Qabla husuli mani'en sebelum datang penghalang. Nah, lakukan amal yang soleh ketika sehatmu sebelum datang penghalang. Kamarodin seperti sakit. Nah itu. Biasanya kita udah tua baru perhatian kepada kesehatan. Padahal mestinya dari muda menjaga kesehatan. Wa yajuzu qira'atu saqamika bil wajhaini bi fathataini au bi dhammin fasukunin. Dan bolehlah oleh membaca saqamik dengan dua cara wajhaini. Dengan bi fathataini fathah keduanya saqami saqa au bi dhammin fasukun atau dengan dhammah maka sukun saqmi. Sihataka qabla saqmika boleh juga. Li'anna riwayata lam tu'lam. Karena sesungguhnya riwayat itu tidak diketahuikan akan dianya riwayatnya. Jadi riwayat ada dua kemungkinan. Makanya boleh dua. Wal ihtiyatu ayyaqra'a bihima 'alal badali liyusadifar riwayat. Bermula yang ihtiyat itu membaca ianya seseorang dengan keduanya atau yuqra'a. Bermula yang ihtiyat supaya selamat. Itu bahwa dibaca dengan keduanya. Sakamik dan sakmik. Alal badal di atas cara badal. Kita ganti maksudnya. Liyusadifar riwayat supaya mendapati ia akan riwayat. Jadi ini bukan ada dua riwayat. Riwayat yang sebenarnya enggak diketahui apakah sakamik atau sakamik. Jadi kita baca aja dua-duanya. Qabla sakamika, qabla sakmik. Biar salah satu pasti benar. Nah itu. Liyusadifar riwayat. Waghinaka qabla fakrik. Gunakan olehmu akan kekayaanmu sebelum kefakiranmu. If'alit tasadduqa bima fadula an hajati man talzimuka nafakatuh. Artinya perbuat olehmu akan sedekah dengan sesuatu yang lebih ia bima fadula. Dengan yang lebih ia an hajati man dari kebutuhan orang-orang talzamuka yang wajib kepada engkau nafakatuhu oleh nafkahnya orang. Nah, lakukan sedekah dengan kelebihan harta, kelebihan dari kebutuhan kita dan kebutuhan keluarga kita. Qabla urudi jaihatin. Sebelum datang musibah. Tatlafu malaka. Yang merusak ianya jaihah, ianya musibah, bencana akan hartamu. Sebelum datang musibah menimpa harta kita, merusak harta kita, gunakan harta kita untuk kebaikan. Qabla urudi jaihah sebelum datang malapetaka tatlafu atau tutlifu atlafa yutlifu yang merusak ianya jaihah akan hartamu. Ketika hartamu dirusak fatasira faqiran fid daraini maka bahwa jadilah engkau ini kita nasab ya dengan fa sababiyah sesudah dengan an sesudah apa. Maka fatasira maka bahwa jadilah engkau itu orang yang fakir fid daraini di dua negeri. Artinya ketika harta kita rusak, belum sempat kita gunakan untuk kebaikan, kemudian harta kita hilang, kita di dunia jadi fakir, di akhirat juga fakir pahala kan? Di akhirat nggak jadi dapat pahala. Wahayataka qabla mautik. Gunakan olehmu akan kehidupanmu sebelum kematianmu.
Igtanim ma talaqqa naf'ahu ba'da mautika. Artinya, igtanim, lakukan olehmu akan sesuatu. Nah, tulqi, bukan tulqi. Talaqqa, ini tanya satu dibuang. Talaqqaya ya talaqayu tatalaqqa asalnya. Cuma tanya dibuang ya. Fatalaqqa Adama min rabbihi kalimatin ya. Igtanim ma talaqqa. Perbuat olehmu akan sesuatu yang akan engkau dapati naf'ahu akan manfaatnya sesuatu ba'da mautika sesudah kematianmu. Itu maknanya. Gunakan olehmu akan hidupmu sebelum matimu maknanya lakukan sesuatu dalam hidup. Sesuatu yang akan engkau dapatkan akan manfaatnya sesudah kematian. Jadi kita lakukan kebaikan, di mana kebaikan itu akan bermanfaat sesudah mati. Nah, lakukan semasa hidup. Nah, kenapa kita harus melakukan kebaikan-kebaikan yang manfaatnya kita dapatkan sesudah kematian? Fa inna man mata in qata'a amaluh. Karena sesungguhnya orang-orang yang mati niscaya putuslah oleh amalannya. Kalau orang udah mati kan amalannya putus. Kecuali tentu ada beberapa pengecualian. Waladun salihun, ilmun yuntafa'u bih, kan? Sedekatun jariyatun. Nah, makanya sebelum kita mati kita lakukan sedekah jariyah dulu. Keluarkan biaya yang banyak untuk mendidik anak, nggak apa-apa. Karena itu akan bermanfaat. Wa faragaka qabla syughlik. Lakukan olehmu atau gunakan olehmu akan masa luangmu. Faragaka akan kelapanganmu, keluanganmu qabla syughlika sebelum kesibukanmu. Bifatah shin. Qabla syughlik. Sebelum kesibukanmu. Igtanim faragaka. Gunakan olehmu akan waktu luangmu. Fi hadhihi dari di ini negeri. Qabla syaghlika sebelum sibukmu. Bi ahwalil qiyamah. Dengan kesengsaraan kiamat. Ahwal allati awwalu manazilihal qabru. Yang bermula awal dari tingkatan-tingkatannya. Kesengsaraan kiamat itu kubur. Nah, jadi di sini beliau mengartikan gunakan waktu luangmu di dunia. Di dunia kita dianggap luang, kan? Punya kesempatan bebas, lakukan berbagai macam hal yang baik. Sebelum kita sibuk dengan berbagai macam kesengsaraan kiamat. Di mana awal dari kesengsaraan kiamat itu kubur sebelum kita masuk ke dalam kubur. Dalam kubur kita sibuk, kan? Memang nggak ada pekerjaan lagi. Atau kita artikan bebas. Artinya selama kita masih ada waktu luang, nggak sibuk dengan apapun, gunakan untuk belajar. Karena nanti besok-besok kita udah banyak pekerjaan, kadang nggak sempat. Artinya jangan menunda pekerjaan. Kaza nakalahul azizi anil manawi. Begitulah. Ini tafsir ini maksudnya. Kaza maksudnya penafsirannya. Dan seperti demikian menakal akannya ini terjemah Iqtanim Faral Kafi Hadaddad. Demikian telah menakal akannya ini oleh Syekh Azizi dari Al-Manawi. Jadi Al-Manawi ini pensyarah Fathul Qadir. Fahadhil khamsatu la yu'rafu qadruha. Maka bermula ini 5 itu tidak dikenal akan kadarnya ini 5 perkara tadi. Illa ba'da zawaliha kecuali sesudah kehilangannya ini 5. Rawah hadal hadis al-Hakim telah meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Hakim wal Baihaqi dan oleh Imam Baihaqi an Ibni Abbasin dari Ibni Abbas bi isnadin hasanin dengan sanad yang hasan. Rawahul Imam Ahmad meriwayatkan akan ini hadis pula oleh Imam Ahmad wa Abu Naimah dan oleh Abu Naim wal Baihaqi dan oleh Baihaqi an Amr bin Maimun dari Amr bin Maimun. Nah, ini kesimpulannya makalah ke-10 dan makalah ke-11. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Alhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.